Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Isim Al-A'zam yang memindahkan singgasana Bilqis dalam sekejap untuk memindahkan mantan ke rumahmu. Nah, saya pernah tuh dapat pertanyaan, Ustadz, apa Isim Al-A'zam? Ya, bagaimana doanya? Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa Isim Al-A'zam ini adalah nama Allah yang paling agung. Dan berdoa dengan Isim Al-A'zam inilah yang dilakukan oleh salah seorang menteri Nabi Sulaiman alaihi salam ketika memindahkan singgasana Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Dan kisah ini tercantum di dalam surat An-Naml. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Qala allazi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Ya, jadi di dalam Zubdatut Tafsir, nama dari menteri zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ini, yang mungkin kalau dalam bahasa kita disebut terkenal amat sangat sakti ini, adalah Asif bin Barkoya. Ya, tapi ada lagi sebagian di antara para mufassir yang meyakini ini adalah Balya bin Malkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh ya penggunaan Isim Al-A'zam. Bahkan semua orang tahu ya siapa jin Ifrit ya, pernah mendengarkan kisahnya ya. Salah satu jin yang hidupnya sangat lama ya, bahkan sampai hari ini pun mungkin masih hidup ya. Jadi sudah hidup sejak zaman sebelum Nabi Sulaiman, kemudian bersama-sama menjadi pembantu dari Nabi Sulaiman, dan mungkin sampai hari ini. Bahkan ilmunya Ifrit yang setua itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan doa yang dibaca oleh Asif bin Barkia, atau sebagian meyakini sebagai Balya bin Malkan ya. Nah, jadi ini Isim Al-A'zam ya. Apakah kita bisa mendapatkannya? Bisa, karena ada beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Isim Al-A'zam ini, atau doa dengan menggunakan Isim Al-A'zam ini. Berikut juga cara
berdoanya. Ya, nah, oke ya, yang tertarik ya dengan doa ini, silahkan untuk memencet tombol subscribe dulu ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apakah kemudian isim al-azam ini bisa digunakan? Misal untuk memindahkan mantan, ya, misal mantan istri ini, atau malah belum jadi mantan, istri yang merajuk pulang ke rumah orang tuanya, ya, kemudian kita mau dia balik ke rumah karena di rumah anak-anak tanya terus, ibunya mana, mamanya mana, uminya mana, kan gitu. Nah, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya karena dia merajuk, karena sedang marah dan seterusnya. Ditelepon, nomor kita diblokir. Didatangi ke rumah orang tuanya, malah kita yang diusir. Kan kasihan anak-anak tuh. Nah, maka bisakah berdoa dengan isim al-azam ini agar istri pindah ke rumah, ya, balik ke rumah? Ya tentu karena kita yang berdoa tidak membuat keajaiban seperti yang dilakukan oleh Asif bin Barkia tadi. Kalau ilmu pengetahuan modern namanya itu teleportasi ya, memindahkan barang atau benda atau orang ya ke tempat lain ya tanpa melakukan perjalanan, ya dipindahkan saja. Ya, molekul atomnya ya, kemudian saya pernah lihat salah satu videonya tapi belum terlalu berhasil tuh ya, teleportasi versi ilmuwan, baru bisa memindahkan jarak 1 meter. Tetapi tetapi struktur molekul atomnya jadi hancur ya, jadi bendanya jadi tidak mirip lagi itu dengan ketika dia di posisinya sebelumnya. Ya, itu sudah mulai diteliti itu oleh ilmuwan dan mungkin butuh beberapa ratus tahun lagi lah agar bisa memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak atau merubah struktur atomnya tadi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Asif bin Barkia tadi dengan pertolongan Allah, sehingga Sana Bilqis itu pindah ya dari jarak yang amat sangat jauh ya. Mungkin jaraknya pada saat itu ratusan kilometer, sehingga Sana itu pindah tanpa berubah sedikit pun. Tidak ada lecet sedikit pun. Nah, itu namanya teleportasi. Ya, dengan kualitas keimanannya Asif bin Barkia atau Balya bin Malkan tadi, dia bisa memindahkan. Ya, kita kan pengennya begitu ya. Pengen mantan itu dari rumahnya kita doakan pindah ke rumah kita, teleportasi seperti itu. Ya siapa tahu suatu saat nanti seiring dengan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bisa mencapai level keilmuan dan keimanannya Asif bin Barkia atau Balya bin Malkan tadi. Sehingga dengan menggunakan doa isim al-azam itu kita juga bisa memindahkan benda, barang, atau bahkan orang ya dalam sekejap tadi ya. Nah, tetapi semoga kalau kita, level kita yang berdoa dengan isim al-azam tadi, mungkin tidak mantannya pindah teleportasi seperti Singgasana Bilqis tadi ya, mantan dari kamarnya tahu-tahu pindah ke rumah kita atau pindah ke kamar kita. Tetapi kalau mantan seperti tadi, istri itu tidak mau pulang ya, berdoa dengan isim al-azam pada saat sahur. Nah, pagi hari
dia sudah ngetok pintu pulang. Artinya dia jalan pakai kakinya kan, jalan naik kendaraan begitu. Nah, itu mungkin level doa kita, kalau kita yang menggunakan doa tadi. Tetapi semuanya bisa terjadi jika Allah mengizinkannya. Bisa tidak kita membuat seperti yang dilakukan oleh menterinya Nabi Sulaiman tadi, ya, Asif bin Barkia tadi? Bisa jika Allah mengizinkan. Tetapi tentu ketika kita berdoa dan mantan itu datang ke rumah kita pun kita sudah bahagia kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa doanya? Kan selalu begitu. Nah, kita mulai dulu dari hadisnya. Jadi di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang laki-laki yang berdoa, dan kemudian beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil azimil lazi iza du'iya bihi ajaba wa iza su'ila bihi aqta." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke doanya, ya. Nah, silahkan disimak baik-baik dan semoga Allah izinkan kita menggunakan doa ini dan semoga segera apa yang kita inginkan terkabul. Amin. Nah, jadi doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung semua makhluknya, tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak seorang pun yang sepadan dengannya. Inilah isim Al-A'zam itu, ya. Silahkan digunakan, ya. Ini doa yang sudah diajarkan kepada kita selama beratus-ratus tahun, ya. Insya Allah semoga apapun kebutuhan kita Allah berikan. Nah, karena banyak yang menginginkan untuk bisa kembali bersama mantannya, mantan istri, mantan suami, atau masih gagal menikah, pengen segera menikah. Semoga Allah kabulkan. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.